kita bisa mencetaknya otomatis sudah terstabilo ini. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada angka 4. Angka 4 di sini kita ganti misalkan angka 1. Nah, maka stabilonya akan berpindah ke kode miliknya guru yang kode 1 tadi. Kemudian kelas 8 kita juga bisa cetak, kelas 9 kita bisa cetak, lalu sampai dengan kelas 12 kita bisa mencetaknya seperti ini. Selain jadwal kelas, kita juga bisa memiliki jadwal per guru di sini ya. Jadwal per guru ini bisa kita jadikan administrasi guru, nantinya kita bisa mencetak per nama guru. Kita lihat ini sudah saya berikan panduan untuk kode nama guru ya. Untuk kode 1 itu namanya siapa kayak gitu. Misalkan ada yang request, Pak saya tolong cetakkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pagi saya mendapatkan satu pertanyaan dari salah satu penonton video saya, yang intinya apakah bisa membuat aplikasi jadwal untuk 2 jenjang, untuk SMP dan SMK. Jadi langsung saya jawab bisa. Dan bagaimana aplikasinya, kita simak berikut ini. Nah, jadi aplikasinya adalah seperti ini. Ini adalah halaman pertama untuk kita memulai bekerja dengan aplikasi ini. Yang pertama ada kolom mata pelajaran, kita harus mengisinya terlebih dahulu. Ini saya buat banyak sekali ini. Mungkin ada berapa ini? Hampir 50-an kayaknya, hampir 50 mata pelajaran, karena ini menggabungkan pelajaran dari SMP dan pelajaran dari SMK ini. Kemudian ada tabel berikutnya adalah tabel guru yang harus kita isi. Jadi ini kita isi manual begitu berdasarkan data dari nama-nama guru yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk kolom berikutnya atau tabel berikutnya adalah tabel kelas. Ini adalah kelas untuk jenjang SMP. Sedangkan nama-nama kelas berikutnya ini adalah kelas 10, 11 dan 12 adalah jenjang untuk SMK. Nah, kemudian di sini saya sediakan alokasi waktu dalam 1 hari. Alokasi waktu ini, bagian ini saya sesuaikan dengan file yang sudah diberikan kepada saya dari Bapak tadi. Kemudian alokasi waktunya juga seperti itu. Jadi untuk yang kosong ini istirahat. Kemudian baris yang kosong berikutnya adalah juga untuk istirahat. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel identitas sekolah Bapak Ibu semuanya, dari nama madrasah sampai dengan kabupaten di mana sekolah Bapak Ibu berada. Kemudian halaman berikutnya adalah halaman beban belajar. Tadi dari file yang dikirim ke saya, itu dalam 1 pekan itu ada 34 jam pelajaran. Jadi ini saya buatkan seolah-olah semua pokoknya sudah pas full semuanya 34. Tetapi nanti sebenarnya ini adalah alokasinya seperti ini. Misalkan PAI itu di kelas 7 ada 3, di kelas 8 juga ada 3, di kelas 9 juga ada 3, di kelas 10 juga 3, begitu seterusnya juga ada 3 semuanya misalnya. Nah, kemudian PKN misalkan di SMP-nya ada 2 jam, kemudian di SMK-nya ada 3. Begitu juga pelajaran berikutnya bahasa Indonesia. Misalnya di SMP itu ada 4, sedangkan di MK-nya atau SMK-nya itu ada 5. Begitu seterusnya sampai terpenuhi di sini. Sampai terpenuhi semua jam yang jumlahnya 1 pekan itu ada berapa. Nah, kemudian Bapak Ibu, halaman kerja kita adalah pada halaman pembagian jam. Nah, di sini kita akan membagi tugas mengajar yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah. Ini sudah saya isikan. Misalnya ini di sini saya isikan matematika atau mata pelajaran yang lain juga boleh. Kayak gitu, tapi saya pilih matematika saja. Kemudian guru berikutnya juga PAI saya pilihnya. Nah, kemudian yang ketiga juga begitu, PAI ada 2 mapel. Bu Sarkiyah ini ada memegang 2 mapel atau 2 mata pelajaran. Dalam aplikasi ini 1 orang guru itu bisa memegang sampai maksimal 4 mata pelajaran. Jadi insya Allah ini sudah sangat cukup ya. Begitu juga sampai dengan guru-guru yang lain.
kita isikan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah kita mengalokasikan waktu yang diberikan untuk tugas di mana guru tersebut akan mengajar. Misalnya Bapak Rogaya ini akan mengajar matematika di kelas mana saja. Misalnya di kelas 10. Di sini ada 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kemudian untuk guru yang berikutnya, Ibu Iis Solehah ini, dia mengajar PAI, hanya mengajar di kelas SMP saja misalnya begitu. Kemudian Ibu Sarkia juga begitu. Beliau mengajar mata pelajaran PAI di SMK-nya misalnya. Di sini misalnya mata pelajaran PAI itu ada 2 jam 2 jam. Nah, indikator hijau ini di sini artinya semua mata pelajaran sudah terinput dengan benar. Jadi kalau di sini belum oke, itu belum benar, Bapak Ibu. Ini akan disesuaikan dengan beban belajar tadi di sini 34. Kayak gitu. Karena ini sudah saya genapkan di sini. Berikutnya adalah untuk mapel Tikom. Mapel Tikom ini misalkan ada 3 jam, 3 jam, 3 jam. Nah, semuanya sudah oke karena sebelumnya saya sudah mengisikan alokasi waktu yang dimana guru-guru ini akan mengajar di kelas mana saja. Lalu di halaman berikutnya ini pembagian jam cetak adalah halaman ini dalam versi cetak di sini. Jadi saya hilangkan bagian yang atas ini, indikator hijau ini saya hilangkan agar dicetaknya lebih rapi begitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita selesai membagikan alokasi mengajar guru-guru kita, tibalah saatnya kita bekerja di halaman utama. Kita akan bekerja dengan aplikasi ini. Ini adalah halaman utamanya dan di sini sudah saya berikan tanda-tanda merah. Saya buat contoh seperti file yang diberikan oleh bapak-bapak yang pesan tadi. Jadi yang ini adalah kode upacara di sini. Jadi kita bisa lihat di sini adalah upacara, juga kita masukkan di halaman ini ya. Upacara, gurunya upacara, pelajarannya juga lagi upacara begitu. Yang merah tadi adalah waktu-waktu yang sudah paten ya begitu. Semuanya upacara, semuanya merah artinya bentrok. Tetapi bentrok itu kan memang lagi bersama-sama kayak gitu artinya. Kemudian yang merah berikutnya ini adalah jadwal tahlil. Ini sepertinya jadwal sholat duha dan tahlil atau apa, saya sedikit lupa. Kemudian jadwal berikutnya ini yang merah juga istirahat semuanya. Jadi merah semuanya, tertandai sebagai bentrok atau waktu yang sedang bersama-sama. Kemudian yang P24 juga ini adalah kegiatan bersama-sama. Ini di sekolah yang punya bapaknya tadi. Lalu AQ21 adalah juga kode istirahat. Begitu juga untuk hari berikutnya, Kamis, Jumat, dan Sabtunya. Nah, bagaimana kita mengisi kode-kode guru dan mata pelajaran ke bagian-bagian yang lainnya? Kita seperti ini, mulai dari kita klik namanya, nama siapa yang akan kita input. Misalnya Bapak Rogaya ini. Bapak Rogaya punya kode angka 1 dan mata pelajaran matematika dengan kode H. Maka jadilah kode inputnya adalah H1 ini. Dia punya 9 jam dalam satu pekannya dan mengajar hanya di kelas 10, 11 dan hanya mengajar di kelas 10 TPSM, 10 TKJ dan 11 TPSM, masing-masing 3 jam pelajaran. Maka kita akan menginput kode H1 ini hanya di kolom 10 TPSM, 10 TKJ dan 11 TPSM. Seperti ini misalnya. H1 ada di 10 TPSM di sini, kita taruh di situ bebas saja misalnya, karena ini masih kosong. H1, kemudian H1 lagi. Nah, di sini kita lihat akan menjadi kuning, artinya sudah bekerja, kita sudah bekerja. Lalu jika kita lengkapi seperti ini, sudah 3, maka di sini akan oke. Bagaimana nanti kalau kita kebablasan, misalnya kita ngetik H1 di sini, ke input lagi, maka di sana akan memperingatkan merah atau kelebihan seperti itu. Kita hapus dulu. Kemudian di kelas berikutnya 10 TKJ kita inputkan di misalnya di sini.
H1, H1 lagi, dan H1 lagi. Maka di sana sudah oke. Di kelas 11 TBSM kita masukkan lagi H1, H1, dan H1. Kalau sudah selesai, maka kita akan lanjutkan dengan nama berikutnya. Misalkan Bu Iis Solihah. Bu Iis Solihah itu hanya mengajar PAI dengan kode A, maka muncullah kode inputnya adalah A2. Ini kode yang harus kita inputkan. Di kelas mana saja? Ada di kelas 7, 8, dan 9. Begitu. Bagaimana kalau kita salah? Misalkan kita menginputkan A2 di kolom yang lain, misalkan di kelas yang tidak seharusnya, misalkan A2. Nah, begitu. Maka akan muncul di kelas yang salah itu akan ditandai merah karena di situ nggak ada. Begitu. Dia nggak ngajar di situ maksudnya. Maka kita harus hapus dan kita taruh yang sebetulnya. Nah, di sana kuning sudah bekerja, kemudian A2 lagi dan A2 lagi. Begitu, kemudian kelas berikutnya di mana ini? Di kelas 9-nya langsung. A2, 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 begitu. Kemudian A2 lagi. Oh, merah ternyata bentrok di sini. Kita hapus. Kita pindah ke hari berikutnya saja. A2, A2, A2. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba guru lain yang mengampu lebih dari satu mapel. Misalkan Bu Eliah Eskom mengajar bahasa Indonesia dan Amsilati, masing-masing kodenya D dan L. Maka menghasilkan kode D6 dan L6 yang tidak boleh bentrok. Ini kadang-kadang yang bikin susah di situ. Kode D6-nya ada di kelas 7, 8, 9 dan kode L6-nya ada di kelas mana ini? Di kelas 10 TKJ dan 11 TBSM. Kita coba misalnya di sini kelas 7 D6. Kita isi D6 lagi. Ya, masih bisa. Kemudian D6 bisa. Kemudian kita coba isikan kelas 10 TKJ. Kelas 10 TKJ, mapel yang lain dulu 10 TKJ. Misalkan kita ambil di sini ya. Di sininya misalnya kodenya adalah L6 ya, jangan salah. Kalau kita isikan D6, maka akan diberi peringatan salah di sana. Salah, dan ini juga bentrok di situ. Misalkan tadi L6. Nah, ini juga ternyata bentrok D6 dan L6. D6 dan L6 ini adalah kode miliknya satu orang guru. Meskipun nampaknya ini D6 dan L6 kan berbeda, tetapi ini miliknya satu orang, maka nggak boleh. Maka harus kita hapus dan kita pindah ke hari berikutnya atau hari yang lain. Begitu, misalkan hari Selasanya. Hari Selasa kita isi dengan D6, D6 lagi, D6 lagi. Maka berwarna putih, ini artinya sudah oke ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Guru-guru ini kodenya diinputkan ya, kayak tadi, kayak di awal. Nah, kita habiskan sampai dengan nama guru yang terakhir. Kalau sudah jadi, kalau sudah selesai, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sudah penuh, sudah selesai, semua nama terinput ke dalam aplikasi jadwal pelajaran ini. Dan kerjaan kita sudah selesai. Setelah kita menyelesaikan halaman ini, apa saja yang kita dapatkan? Maka yang pertama kita dapatkan adalah jadwal cetak. Jadwal versi cetak ini kita bisa mencetaknya otomatis sudah terstabilo ini. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada angka 4. Angka 4 di sini kita ganti misalkan angka 1. Nah, maka stabilonya akan berpindah ke kode miliknya guru yang kode 1 tadi. Misalkan kita ganti angka 2 juga. Enter. Nah, maka yang terstabilo adalah kode dengan angka guru 2, kode 2. Lalu
angka berikutnya, angka 6. Seperti itu. Berlaku untuk semua guru ya. Sampai dengan guru yang terakhir tadi nomor 20 kayaknya. Nah, ini semua sudah terstabilo otomatis. Dan jadwal-jadwal yang bersamaan juga sudah terstabilo. Seperti itu. Selain ini, halaman cetak jadwal, kita juga sudah mempunyai jadwal kelas secara otomatis sudah selesai. Seperti ini, kita bisa mencetaknya untuk kelas kita atau kita berikan kepada wali kelas untuk ditempel di dinding kelas masing-masing. Seperti ini, kita cetak jadwal untuk kelas 7 seperti ini tadi. Nah, ini sudah terisi semuanya. Kemudian kelas 8 kita juga bisa cetak, kelas 9 kita bisa cetak, lalu sampai dengan kelas 12 kita bisa mencetaknya seperti ini. Selain jadwal kelas, kita juga bisa memiliki jadwal per guru di sini ya. Jadwal per guru ini bisa kita jadikan administrasi guru, nantinya kita bisa mencetak per nama guru. Kita lihat ini sudah saya berikan panduan untuk kode nama guru ya. Untuk kode 1 itu namanya siapa kayak gitu. Misalkan ada yang request, "Pak, saya tolong cetakkan jadwal saya." Seperti itu. Maka tinggal lihat nomornya saja. Misalkan Bu Eliah Eskom ini ya, datang ke panjenengan Bapak Ibu sebagai pembuat jadwal, "Pak, tolong cetakkan jadwal saya." Maka hanya tinggal ketik angka 6 saja. Enter. Nah, sudah jadi jadwalnya Bu Elia seperti ini. Jam pertama itu ngajar hari Senin, jam pertama itu ngajar di kelas 7. Kemudian di jam keempat ngajar 1 jam di kelas 8. Hari Selasa mulai ngajarnya jam keempat di kelas 7. Kemudian berikutnya sampai dengan semuanya. Siapapun ini bisa kita cetakkan jadwalnya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Setelah kita bekerja di halaman ini, maka semuanya sudah selesai, sudah otomatis. Dan saat bekerja tadi juga kita akan sangat terbantu dengan indikator-indikator di mana kode apa yang harus kita masukkan, berapa jam, kemudian jumlahnya berapa jam yang dimasukkan, bentrok-bentroknya juga sudah terbantu dengan aplikasi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini buat Bapak yang sudah memesan aplikasi ini. Terima kasih, semoga sekolahnya semakin maju dan siswanya semakin banyak, anak-anaknya tumbuh menjadi siswa-siswi yang solih dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.